Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aginda Irmasanti, NIM 065 dari kelompok 6. Di sini saya akan mendiskusikan mengenai bab munakahat, yaitu syarat, rukun, dan sunnah menikah. Pengertian munakahat. Munakahat atau menikah secara bahasa berarti menghimpun, mengumpulkan, dan bersetubuh. Sedangkan secara istilah, menikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang lain, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Syarat menikah. Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut. Syarat menikah untuk calon suami yaitu yang pertama, bukan mahram dari calon istri. Yang kedua, tidak terpaksa atau atas kemauannya sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, dewasa atau sudah balik. Yang kelima, tidak sedang ihram haji. Sedangkan syarat untuk calon istri yaitu yang pertama, tidak bersuami. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, tidak dalam masa iddah. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, jelas orangnya. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram haji. Syarat sah untuk menjadi wali nikah yaitu diantaranya yang pertama, harus laki-laki. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak sedang ihram haji. Dan yang ketujuh, beragama Islam. Karena itu, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Sedangkan syarat sah dari dua orang saksi yaitu diantaranya harus laki-laki, yang kedua balik dan sudah dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima adil, dan yang keenam tidak dipaksa. Terakhir, dapat mendengar dan dapat berbicara. Adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegak kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran. Dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Syarat yang kelima yaitu mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha sependapat bahwa mas kawin atau mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Sedangkan syarat sah menikah yang terakhir yaitu adalah adanya ijab kabul.
Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya yaitu rukun menikah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan menurut jumhur ulama sepakat ada 4, yaitu yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Selanjutnya, kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah yang pertama, orang merdeka, bukan budak. Yang kedua, laki-laki, bukan perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiyah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Telah dewasa dan berakal sehat selanjutnya tidak sedang melakukan ihram untuk haji dan umrah. Yang terakhir tidak dalam keadaan mendapatkan pengampunan. Rukun yang ketiga yaitu dengan adanya dua orang saksi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan. Apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan? Ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Syarat rukun yang terakhir yaitu syigot atau akad nikah, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Selanjutnya sunah-sunah menikah. Tujuan menikah adalah membangun rumah tangga dalam Islam. Agar mencapai keluarga yang bahagia, hendaknya selalu menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. Adapun setelah akad nikah diucapkan, terdapat beberapa sunnah yang sebaiknya dilakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu mendoakan kedua mempelai, yang kedua sholat sunnah bersama istri, yang ketiga suami meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri, yang keempat mengadakan walimah, yang kelima bersiwak, yang keenam bersikap lembut kepada istri, yang ketujuh melakukan pemanasan seperti suami mencium kening istri, yang kedelapan memberi salam sebelum masuk kamar, dan yang kesembilan berdoa sebelum jima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.